abis itu kenapa judulnya makanya mikir, kayak nyolot banget gitu ya. Itu sebenarnya itu pengalaman pribadi sih. Jadi ini menurut gue adalah kalimat yang cukup universal, yang orang suka dengar baik dari tetangganya atau dari orang tuanya atau bahkan sering kita omongin ke diri sendiri. Dan jujur kalau gue suka ngomongin ke diri sendiri. Kalau makanya mikir gitu. Iya, tiap kali gue bikin sesuatu yang bodoh kayak, aduh Gel makanya mikir gitu. Kania suka dikatain gitu sama Sabda katanya. Kalau dia bikin kesalahan yang bodoh dia kayak makanya mikir gitu. Nah jadi ini sangat akrab sama kita lah kalimat itu. Jadi bukannya kita kayak paling pinter nih jadi nulis buku ini, enggak, justru karena kita banyak banget ngalamin kebodohan yang akhirnya kita kayak aduh kayaknya harus begini nih biar gak keulang lagi gitu. Nah dari kalimat-kalimat itu ternyata banyak yang relate juga pas kita survei ke followers kita. Jadi kita waktu itu kasih beberapa opsi judulnya, ada yang lebih normal, nggak kayak nyolot-nyolot banget begini. Terus tapi ada satu yang makanya mikir. Gitu. Apa yang normal, yang nggak nyolot? Yang normal tuh kayak panduan berpikir untuk apa gitu. Gue ada lupa yang model-model gitulah. Ada yang lebih kayak kedengarannya merapihkan kekusutan pikiran atau apa yang gitu-gitulah. Nah tapi itu ada makanya mikir. Selalu by huge margin menang makanya mikir. Orang suka yang nyolot. Berarti kan bukunya udah ada dulu dong, baru judulnya ditentuin? Enggak, jadi kita bawa followers kita in the process waktu itu. Gimana tuh? Kita jadi bilang kita mau nulis buku nih soal kerangka berpikir gitu. Judul yang bagus gimana, apa kira-kira. Terus kita kasih opsi-opsinya. Salah satunya itu. Kerangka berpikir berarti framework cara berpikir. Supaya keputusan-keputusan yang kita ambil gak salah, apa gimana tuh maksudnya? Iya, supaya bisa mengoptimalkan pilihan sih. Jadi sebenarnya origin story buku ini juga karena gue makanya suka dapat DM dari orang. Dan mungkin gue yakin Bang Radit sebenarnya sering juga pasti kalau dibaca DM-nya. Jarang baca lagi, tapi ya kalau lagi buka sih pasti ada aja yang aneh-aneh. Dan pasti nanya kayak, Kak suka curhat gitu, kayak Kak aku begini gini, terus akhirnya menurut Kakak mending yang mana gitu, atau kayak Kak aku pilih aku mau pacaran sama yang mana nih lebih oke. Terus pernah tuh nanya gitu, atau kayak Kak mending aku putus apa enggak ya, atau ada juga yang kayak aku S2 mending jurusan apa gitu. Nah itu kan semua jawabannya tergantung. Nah jadi sebenarnya jawaban itu tergantung itu tuh di sebuku ini jawabannya. Kita harus dari goal dulu, lu tujuan hidupnya mau apa ya kan. Abis itu lu tentuin yang buat lu keuntungan sama kerugian apa. Nah itu cost benefit analysis.